Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara terkasih, kaum muda adik-adik, salam berkat penuh semangat berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian. Hari ini Sabtu 28 Oktober 2023, Pesta Santo Simon dan Santo Yudas Rasul. Kita akan mengambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19. Sekali peristiwa Yesus mendaki bukit untuk berdoa semalam-malaman kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas, saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara terkasih, melalui sabda ini kita diberi kesaksian, di mana orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkan. Tuhan sungguh maha kuasa, sumber hidup dan berkah kita. Dan semoga kita bertumbuh dalam keyakinan ini, dalam kepercayaan ini. Dan semoga kita mampu menghantar orang-orang yang dipercayakan kepada kita, teristimewa keluarga kita masing-masing. Dan semoga kita mampu membawa keluarga kita untuk bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam harapan dan kasih akan Tuhan sumber hidup. Dan semoga Tuhan juga akan mengalirkan berkat-Nya, mengalirkan kasih karunia dan kuasa-Nya untuk keluarga kita. Dan semoga kita mampu melatih, membimbing, mendidik keluarga kita untuk menjadikan Tuhan yang utama, menjadi prioritas di dalam hidup untuk anak-anak, untuk keluarga kita. Semoga Tuhan selalu ada di hatinya, di dalam pikirannya, di mana setiap langkah hidupnya melibatkan Tuhan, menyertakan Tuhan. Seperti Tuhan Yesus yang berdoa semalam-malaman ingin memilih murid-muridnya. Dan semoga kita sebagai bapak, ibu, anak, sebagai apapun, ketika mau memilih sesuatu, kita juga mohon terang, mohon bimbingan dan berkat Tuhan, supaya pilihan kita adalah pilihan yang terbaik, sehingga hidup kita akan mengalami kebaikan kasih karunia-Nya. Dan semoga kita menghantar keluarga kita dan orang-orang yang dipercayakan kepada kita bahwa iman, kepercayaan itu tidak boleh dibiarkan. Namun sungguh seperti tanaman, harus dirawat, dipelihara, harus disirami dengan air, disirami dengan doa. Di dalam ketekunan kita meluhurkan Tuhan. Dan semoga dengan demikian ketekunan doa kita menjadi siraman rohani, kesejukan hidup kita, sehingga iman kita bertumbuh, hidup, dan berkembang. Dan semoga kita juga bisa mendorong orang-orang yang ada di sekitar kita, yang dipercayakan kepada kita, untuk percaya hanya kepada Tuhan satu-satunya. Dan semoga tidak melihat keyakinan-keyakinan lain yang sungguh akan menyesatkan. Dan semoga kita dapat membantu mereka, keluarga kita, sesama kita, pribadi yang dipercayakan untuk meyakini satu-satunya Tuhan. Sehingga Tuhan yang kita muliakan, kita luhurkan, akan menyatakan kasih karunia-Nya.
Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat penuh semangat, berkah dalam. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.